Markus 16 ayat ke-12. Nah, kita lihat. Nih, Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Bukan berupa-rupa bercahaya, memang dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Teman gereja Mesianik dulu nih. Mana suaramu? Nih teman gereja Mesianik dulu dia nih. Ala-ala Arab sekarang dia. Dulu ala Ibrani. Nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ah. Apa sih lu? Oh iya, oke. Lu nggak maaf on dari gua lu. Ngomongin yang dulu terus lu. Ya enggak, maksudnya dulu kan ala-ala Ibrani, ala-ala Yahudi, sekarang ala-ala Arab gitu loh. Bukan ala-ala Arab. Ya, terus apa dong? Teman-teman, si Tasya ini dulu satu gereja dengan saya. Cuma dia belum bertobat. Mari kita berdoa supaya Tasya segera bertobat mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kamu yang bertobat harusnya. Nah, kamu lah. Ayo pemanasan dulu Tasya. Iya, Nandar sesat memang. Iya, dia udah. Iya, mau diskusi apa enggak? Lu dulu atau gua dulu? Iya, udah, Matan. Ya. Nah, gua ajarin nih. Ini dulu dia satu gereja sama saya. Udah jangan apa lu selalu kayaknya nggak mau pon banget sama gua. Lu bilang terus menerus. Dasar nih. Mentang-mentang lu kenal sama gua, selalu merasa bangga dia bisa ketemu orang famous sama kayak gua. Lah, selama gua berbicara lu diam. Selama gua berbicara lu diam. Kalau adu PK ya. Ini waktu gua. Oke. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah seorang anak tomboy, mirip Elia Miron, tapi kalau Elia Miron menyerupai girl, kalau ini tomboy, menyerupai laki-laki ya. Ya, saya pernah bertemu dengan Tasya. Ini waktu gua ini lu ulangi makanya lu diam dulu. Gua lagi ngomong. Framing tubuh lo. Ya lu aja bilang gigi gua kuning, gua nggak marah. Loh, lu bilang gigi gua kuning padahal gigi gua putih tuh, lihat tuh. Nah, putih lu bilang kuning aja gua nggak marah. Lah, sementara gua menyampaikan fakta, lu marah. Oke, iya. Udah buruan ngomong gitu. Ya, diterima. Iya, sudah. Diam, kalau gua bicara mute lu, sama nanti kalau gua kalau lu ngomong gua yang diam. Itu kalau PK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan seorang teman yang dulu kita duduk di gereja Mesianik, dan sekarang kita bertemu kembali di dunia pertiktokan. Kerudung yang dia pakai adalah kerudung yang saya kasih ketika saya masih muda dulu ya. Makanya dia sangat bersuka cita. Kerudung yang saya kasih masih dia pakai. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah agar dia bertobat. Bertobat kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalannya Islam, jalan dari Al-Masih alaihissalam. Pertama, saya haturkan terima kasih kepada teman-teman yang muslim, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang mendukung agar live ini tetap lancar, ditonton banyak orang di Love Oren. Saya doakan siapapun kaum muslimin yang Love Oren nanti akan bersama. Saya doakan untuk bersama-sama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Yang Love Oren ya. Nah, Kuah Family, saya doakan antum berada di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW dan kita semua di sana ya. Terima kasih yang sudah Love Oren. Adapun buat teman-teman Kristen yang hadir dan menonton, ngefans sama saya, karena banyak juga orang Kristen yang ngefans. Kemarin ada seorang wanita naik, Bang Nandar, aku ngefans sama abang saya tapi Kristen itu. Jadi bukti apa yang saya sampaikan bermanfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Teman-teman,
semakin banyak teman-teman tap-tap layar, maka room ini akan awet. Kalau misalnya tiba-tiba akun ini rungkat, jangan salahkan saya karena teman-teman kurang tap-tap layarnya. Jadi kalau tiba-tiba saya lagi ngomong, tiba-tiba labnya berhenti, teman-teman harus tahu apa itu dan seperti apa itu. Ya, artinya saya dirungkatkan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus itu disalib atau diserupakan. Ternyata baik di dalam dalil Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa ayat 157. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala karena kasih karunia, kelimpahan berkat, Allah Subhanahu wa taala memberikan fakta yang sejati, fakta yang seharusnya ada, fakta yang sudah terjadi. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh al-Masih. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib al-Masih alaihissalam, karena al-Masih adalah kekasih Allah. Walakin subbihalahum, tetapi yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan? Al-Quran tidak menjelaskan itu, karena itu bukan entry point-nya. Entry point-nya adalah penyelamatan Allah kepada Yeshua HaMasyiah. Tetapi setelah saya explore di dalam Alkitab, ternyata yang disalib adalah murid terbaik, yaitu Yudas. Ingat, Yudas itu adalah murid yang dimateraikan, yang akan sama-sama menghakimi 12 bangsa Israel. Jadi Yudas itu adalah murid terbaik, meskipun dia berkhianat, tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tunjukkan kalau Yesus berubah rupa, ini lagi ngomong diam saya. Kalau Yesus berubah rupa atau ada orang yang diserupakan dengan Yesus, tidak mungkin Yesusnya ada dua. Maka konsekuensinya adalah Yesus harus berubah rupa dengan rupa yang lain. Ternyata ayat Alkitab membuktikan itu. Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman kalau Yesus itu berubah rupa. Ya, nah, nih Yesus berubah rupa. Untuk apa dia berubah rupa? Karena bentuk wajahnya dipinjam sama Yudas. Lalu Yesus berubah rupa, Matius 17 ayat kedua, Markus 9 ayat kedua. Lalu Yesus berubah rupa, Lukas 9:29, Yesus berubah rupa. Jeder kon. Ya, bertobatlah saudara. Dulu itu tadi di mana? Markus 17 ayat 2. Oke, nah saya tunjukkan ntar. Saya tunjukkan ya. Jangan kitab, bukan sabar. Alkitab itu. Oke, teman-teman. Kok bukan Alkitab? Alkitab itu gimana? Kok bukan Alkitab? Ya udah, nih teman-teman, ini adalah teman gereja Mesianik dulu. Dia ala-ala Yahudi, sekarang ala Arab-Arab. Dia dulu kurus kerempeng ke sapu lidi, sekarang sudah gemuk-gemuk gitu. Nah, di dalam firman Tuhan kan yang gemuk-gemuk itu kan akan dimusnahkan sebenarnya. Aduh, bahaya nih. Anda menghina pendeta Lumi Ondong nih. Waduh, yang gemuk-gemuk akan dimusnahkan. Anda menghina itu. Ya enggak begitulah. Di sini saya bukan ya, teman-teman. Yudas di sini. Yudas itu di sampingmu itu, Yudas itu. Teman-teman, jadi si Tasya ini teman saya ketika saya masih lucu, ketika saya masih langsing. Ya, makanya si Tasya terpesona ya ketika saya bentuknya sekarang. Dulu memang saya tampilannya beda ya. Tapi si Tasya begitu-begitu aja. Sapu lidi. Iya, dulu sapu lidi. Sekarang udah Markus berapa nah, tadi? beda ya. Iya, Markus berapa tadi? Ini. Gua tunjukkan. Sayang banget. Yahudi jadi Arab gimana sih ceritanya? Saya masih Yahudi kok. Ibrani saya pakai. Oh, Yahudi. Gimana sih tapi lu? kemarin salah, Elohim dibilang Tuhan, padahal itu Allah. Kemana? Udahlah, nanti kita diskusi setelah ini.
Nih. Ya udah cepetan. Gimana tuh? Matius 17 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Markus 9 ayat kedua, Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, Yesus berubah rupa. Kita bahas tentang apa ini dulu? Saya boleh bahas tentang ayat ini nggak? Kita bahas tentang penyaliban kok. Mahasiswa nanya kita bahas apa? Gimana sih lo? Iya, maksudnya aku mau bahas tentang ayat ini dulu, boleh nggak? Loh, ya Kan silahkan baru- lo baru- gimana baru- sih? Oke. Ya mana waktunya? 5 menit ya. Selama 5 menit diterima gua diam. Oke, di dalam Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya, makanya baca itu jangan setengah-setengah, kayak otaknya setengah-setengah. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi bukan berubah rupa ini berarti digantikan seperti Yudas, nggak ada itu. Nah, berbicara tentang penyalipan, itu pastinya sudah ada nubuatan. Nubuatan itu adalah tanda, bukti bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia sudah menulis jauh, 700 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi itu sudah tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi, kitab Taurat, kitab Mazmur. Itu sudah ada nubuatannya dan digenapi sama Tuhan Yesus. Nah, buktinya salah satu ada di dalam Matius 27 ayat 35. Mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dengan buang undi. Itu nubuatannya ada di dalam Mazmur pasal 22 ayat 18. Jangan gitu mulutnya. Gimana sih lu? Itu mengganggu konsentrasi. Nah, dalam Yohanes 19 ayat 34 sampai 37, itu seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Itu juga sudah tertulis di dalam kitab Nabi, di dalam Zakaria 12 ayat 10. Di dalam Yohanes 19 ayat 33 dan 36, di situ tidak ada tulang yang patah ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Itu sudah tertulis juga di dalam Mazmur 34 ayat 20. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin diserupakan. Kenapa? Karena sudah tertulis di dalam kitab-kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Mazmur. Udah. Luar biasa kan? Berarti apa? Nggak mungkin diserupakan. Karena yang kamu katakan ayat ini berubah rupa, itu bukan berubah rupa seperti Yesus menjadi Yudas. Di sini adalah menceritakan tentang wajahnya bercahaya seperti matahari. Kamu bacanya setengah-setengah sih. Udah, jelas. Udah, Masih ada waktu itu 3 menit. Oh, udah. Saya orangnya singkat-singkat aja. Baik, oke. Kalau nggak usah ya. Menang gue tuh, menang gue. Ya lu menang. PK-nya lu menang. Pakai data gue ini. Iya, terima waktunya, terima. Si Tasya ini memang sejak kita di gereja Mesianik, si Tasya ini ngulang lagi. Loh, ini gua lagi ngomong lu diam. Oh iya. Gimana sih? Iya. Dia ini memang selalu menjadi yang saya ajari sejak dahulu kala, ya. Gigi kuning ngajarin kapan? Sejak kapan kau ngajarin saya? Oke. Teman-teman, kalau saya dihina pribadi, saya tidak akan membalas, ya. Orang gigi gua putih tuh. Itu putih sebegini dibilang gigi kuning, aduh memang ngeoten ini. Iya. Nah, kalau membaca Alkitab jangan sepotong-potong. Ya betul. Ayat itu 3 ayat Yesus berubah rupa. Kau bilang bersinar. Ya memang bersinar. Ketika dia berubah rupa jadi yang lain, dia juga bersinar. Nah, ayat tentang Yesus berubah rupa bukan hanya pada 3 ayat itu saja, saudara. Kita buka Markus 16 ayat ke-12. Nah, kita lihat. Nih, Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Bukan berubah rupa bercahaya, memang dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jeder. Mana nih suaranya? Dan sejarah Alkitab, sejarah bapak-bapak gereja juga mengatakan Yesus berubah rupa. Nih saya tunjukkan kitabnya. Nih
Ya, Tidak nih ada itu Tasya lihat. sejarahnya. Tasya, ini waktu saya Tasya. Kamu sejak dulu memang kalau emak-emak ini susah ya. Ini waktu saya ketika saya berbicara, you diam. Lu sama aja kayak dulu nggak pernah diam kalau aku ngomong. Nih, menguak Injil rahasia. Ya, ini yang ngarang bukan Muslim ya, ini Kristen yang memberikan penjabaran. Saya tunjukkan kepada kamu. Ini fakta histori. Nah, pada abad pertama ketika Kaisaran Hadrian 117 sampai 138, ini lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus, lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Kita lihat ya, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Ternyata historis Kristen saja mengakui kalau Yesus pernah meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Makanya di dalam Al-Quran Nggak ada suara lu, hilang suara lu, nggak ada suara. Ngoceh-ngoceh dia sendiri. Suaranya hilang. teman-teman, Nggak ada suaranya. oh enggak ada. Lemas dia, lemas ya. Alat-alatnya lemas. Roh jahatnya makanya diikat dulu roh jahatnya. Ada nggak suaraku? Ada. Nah itu baru. Enggak, sampai mana tadi teman-teman, sampai mana? Aduh, nanti cuma dia. Ulangi ah. Nanti lu juga ulangi ah. Gua ngomong apa ternyata nggak ada suaranya. Gimana sih? Ini teman-teman, ini kawan lama saya dan ini membuktikan ya. Saya kan sudah bilang, saya 16 tahun belajar Kristen, saya masuk gereja Katolik, saya masuk gereja Mesianik, saya masuk gereja Betani, Mawar Saron, semua saya masukin. Dan ini adalah saksi hidup kalau dia pernah bertemu dengan saya, dan dia dulu ngejar-ngejar saya teman-teman. Ngejar-ngejar saya dia dulu. Nah, baik. Makanya kerudung yang saya kasih dulu waktu saya masih zaman muda masih dia pakai tuh. Coba, itu kerudung saya itu yang sudah saya kasih. Tapi si Tasya masih menghormati saya. Kerudung yang saya kasih masih dia simpan sampai detik ini. Berarti sudah berapa tahun itu, ya kan? Nggak tahu. Umur berapa? Berapa tahun Tasya? 10 tahun tuh berapa masih ada kerudung saya. Baik, udah ada. Ini saya mulai. Karena tadi nggak ada suaranya, saya ulangi sejenak sedikit. Teman-teman, Yesus berubah rupa itu bukan berubah bersinar saja, bukan. Rupanya berubah dengan rupa yang lain. Makanya Maria Magdalena tidak mengenali Yesus, murid-murid tidak mengenali Yesus karena bentuk rupanya berubah. Misalnya saya, rupanya yang pas-pasan seperti ini berubah jadi Ronaldinho, itu bisa berubah. Nah, ini ayatnya. Ya. Markus 16 ayat ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dan ini juga dijelaskan di dalam sejarah Kristen historis abad pertama, menguak Injil-Injil rahasia. Pada abad pertama, pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian, yaitu lebih tua daripada Kodeks Vatikanus, lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Ternyata apa yang disampaikan Quran itu benar adanya. Ya, menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Jeder. Nah, itu ya, itu bukti historis menurut sejarah Kristen. Kalau di abad pertama
terjadinya perubahan rupa saya. Pertanyaan saya kepada Anda untuk membuktikan kalau inilah hal yang terjadi kalau Yesus tidaklah disalib, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Saya tanya kepada Anda, Matius 4 ya, Matius 4 ayat ke-6. Nih, saya tunjukkan. Matius 4 ayat ke-6. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu. Pertanyaannya adalah tertulis di mana mengenai apa yang dikatakan tentang Yesus di dalam Matius 4 ayat ke-6 ini? Tertulis di mana? Kenapa saya bertanya ini? Ini ada kaitannya, ini ada hubungannya dengan Yesus tidak disalib. Tertulis di mana itu? Nubuatan bahwa sebab ada tertulis mengenai Yesus, jangankan teratuk batu, ya. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu. Jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Matius 4 ayat ke-6, ini nubuatan Yesus tertulis di mana? Bingung sih Tasya. Dalam Mazmur. Aduh. Mazmur 91 ayat Waktu. Ya, gimana sih? Ya sabar. Kepanasan. Ini pertanyaannya tentang rupa dulu loh. Aku mau bahas. Iya, boleh kamu bahas rupa. Terus nanti kalau di sesi ini belum cukup, nanti di sesi berikutnya jawab pertanyaan saya tadi. Oke teman-teman, kenalkan ini adalah teman saya yang sudah murid. Diulangi lagi, teman udah tahu, gua teman lu udah tahu. Terus kenapa? Lu bangga banget jadi teman gua. Ganteng ya gua kan. Gigi Dia aja bangga teman-teman menjadi teman saya. Si Tasya itu juga bangga pernah menjadi teman saya waktu di gereja Mesianik. Oke, silakan. Oke, untuk yang tadi tentang itu yang terantuk batu ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di situ tertulis sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu dan mereka akan menatang engkau di atas tangan. Jadi dia mengutip di kitab Mazmur itu. Bukan ini nubuatan, ini bukan nubuatan, ini bukan nubuatan. Jangan nah itulah. Oke, kita kembali lagi membahas tentang rupa. Itu rupa itu kan Tuhan Yesus merubah wajahnya seperti matahari. Nah, bentuk rupa itu di dalam bahasa Yunani itu tertulis adalah morphe, yang artinya bentuk rupa atau penampakan luar. Jadi bukan secara berbeda, itu mukanya sama, cuma nggak bisa dikenali. Kenapa nggak bisa dikenali? Di dalam Lukas 24 ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, lo ketawa, gigi kuning tutup dulu. Oke, terus apa lagi? Terus di dalam Markus 16 ayat 12 itu kan rupanya itu berbeda. Kenapa? Itu bukan berbicara tentang mukanya berbeda dari yang lain, yang pertama mukanya aslinya gitu. Itu adalah cahaya, sehingga mata mereka yang tertutup itu dia nggak bisa mengenali dia. Contohnya di mana lagi? Seperti Maria tidak mengenali Yesus dan mengira dia tukang kebun sampai Yesus memanggil namanya di dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Nah, itu. Jadi bukan bentuk rupa mukanya itu seperti cahaya yang tidak bisa dikenali oleh siapapun itu. Itu. Gue mau cepet-cepet aja, ngapain lama-lama. Oke. Ya. Karena sudah, oke lah. Tuh tetap menang gua win tuh walaupun sedikit tuh. Enggak, karena PK-nya gua akhiri. Jadi ya
begitu konsekuensinya. Baik, Oh, gitu. diterima waktunya. Sudah. Nah, Mana ya? Tasya jawab singkat, Yesus orang yang benar atau orang yang berdusta? Orang benar dong. Orang Dia berkata di dalam benar. Yohanes Terima 14 kasih. ayat 6, akulah jalan Ya, dan kebenaran. ya udah diam, udah aku tanya itu saja. Kita Ya. umat Islam dengan Kristen sama-sama percaya kalau Yesus adalah orang yang benar. Ya. Nah, teman-teman, sebagaimana nubuatan, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal, coba perhatikan ini. Terima kasih Anda sudah menjawab dengan tepat. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ternyata Amsal 21:18 sudah memberikan suatu instruksi, isyarat kalau Yudas lah yang akan menggantikan Yesus, karena Yesus orang yang benar lagi jujur. Nah, di dalam iman Kristen tidak ada satu orang pun yang dianggap sebagai pengkhianat kecuali Yudas. Makanya ketika Dr. Richard Lee, Ruben Onsu sedang live, itu mereka mengatakan Yudas, karena mereka menganggap Ruben Onsu berkhianat. Nah, sama ayatnya nih. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Alkitab saja mengakui kalau Yesus digantikan oleh seorang pengkhianat. Jeder kan. Tuh, terima kasih. Jebakan pertama sudah terkena. Jebakan kedua, Matius 4 ayat ke-6, ya, Tesa. Dulu saya manggil dia Tesa, ya kan? Tesa. Tesa. Aduh, Tesa. Iya, baik Tasya. Saya tanya sama dia, Tasya, ya, Matius 4 ayat ke-6 tertulis di mana tentang Yesus itu? Si Tasya menjawab dengan jujur, yaitu Mazmur 91. Nah, Mazmur 91 kalau kita baca utuh satu perikop itu tentang Yesus semua. Saya tunjukkan ayatnya. Nah, kita lihat. Mazmur 91 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-16 itu adalah untuk Yesus semuanya. Oke. Ntar dulu Nah, banyak bacakan yang ya. WA ini. Udah kenapa sih kepo semua tentang saya? Udah, lu makanya jangan banyak cerita. Kalau kita satu gereja dulu dan itu nanti lu diinterogasi sama orang-orang. Oke. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Giliran saya. Belum, ini saya lagi menunjukkan ayat. Bentar. Nah, nih teman-teman kita lihat. Itu perikopnya dalam lindungan Allah. Untuk siapa dalam lindungan Allah ini? Untuk Yesus. Itu baca dari ayat ke-1 sampai ayat ke-16 itu untuk Yesus semua. Ya. Perhatikan teman-teman. Nih, kita lihat. Nah, di sini dikatakan apa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yohanes 18 ayat ke-6 itu kenapa mereka terjatuh semua? Karena Yesus hanya menontonnya. Yudas digantikan dengan Yesus pada Yohanes 18 ayat ke-6. Coba perhatikan teman-teman. Apa dikatakan tentang Yesus? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nih, baca ayat ke-10-nya. Ini tentang Yesus semua. Saya beriman itu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11. Nah, ini yang berkorelasi dengan apa? Dengan Matius tuh. Matius 4 ayat ke-6. Apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagaimana Yesus bisa ditangkap? Bagaimana Yesus bisa disalib kalau Tuhan sendiri memerintahkan malaikatnya untuk menjaga Yesus dari segala jalannya? Kemudian teman-teman, ya ini juga sama nih, ayat ke-12.
Kemudian ini juga tentang Yesus, singa ular tedung akan kau langkahi. Ini di mana? Ini di dalam Lukas 10 ayat 19. Itu semua tentang Yesus. Nah, kita lihat ayat ke-14-nya. Sungguh hatinya akan melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dalam ayatnya, sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Membebaskan dari apa? Dari peristiwa penyaliban ceder. Menang gue. Ya menang PK aja teman-teman. Masa kita kalah sama kaum kafir teman-teman? Ayo menangkan kita PK. Udah ya. Oke, gue ya. Apa? Gue ya. Iya, waktunya waktunya diterima. Gue bisa jawab nih. Ya, Oke. silakan. Menurut kamu berkata Tuhan Yesus itu diganti sama Yudas karena dia berkhianat, betul? Karena orang yang jujur, orang yang bersih tidak mungkin disalibkan. Tetapi di dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan anak domba Paskah itu harus suci, harus tidak bercela, harus bersih untuk menjadi apa? Korban penebusan, korban penghapus dosa. Jadi untuk berbicara tentang korban penghapus dosa itu tidak boleh berdosa atau apalagi berkhianat. Jadi berbicara tentang di atas kayu salib di dalam Keluaran 12 ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Jadi itu adalah bayangan di mana Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah itu juga. Makanya kalau mau bicara tentang di atas kayu salib itu tidak boleh pengkhianat, harus bersih, benar. Kenapa Yesus disalibkan? Karena dia adalah yang benar. Karena itu adalah bayangan dari hewan kurban itu sendiri di dalam Taurat itu. Anak domba. Oke. Dan kita lihat lagi di dalam Yesaya 53 ayat 9. Orang fasik tidak melakukan kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi dia itu ditikam. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu sudah ada nubuatannya dan sudah ada persyaratannya yang harus disalibkan itu untuk korban penghapus dosa itu adalah orang yang bersih, tidak boleh yang berdosa. Makanya kenapa Yesus itu tidak mungkin diserupakan. Itu sudah macet dia, bingung dia saudara-saudara. Apa? Udah selesai apa belum? Belum. Ya. Mau lagi Udah bahas? belum? Oke, belum. Enggak, lu sudah selesai ngomong atau belum? Iya, bentar lagi. Sebentar dong. Lo enggak, gua nanya, lu diam aja, macet. Ya kan masih ada tuh. Oke. Tentang jangan berisik. Tentang kenapa tidak mungkin diserupakan di atas kayu salib itu berceritakan tentang bayangan yaitu anak domba. Di dalam Imamat 1 ayat 3 juga dikatakan, jikalau persembahan ialah korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan hewan jantan yang tidak bercela. Yang tidak bercela artinya tidak memiliki dosa satupun. Apalagi berkhianat, apalagi macam-macam kayak Yudas muka kau. Lupa ketawanya. Udah. Jadi udah jelas ya. Kenapa nggak mungkin diserupakan karena Yesus udah belum. Ini benar, dari tadi udah tapi ngomong udah belum. Seperti anak domba yang tidak bercela. Udah belum. Sudah. Ya sudah kalau udah ya. Makasih adik. Ya teman-teman, kita nunggu waktunya selesai. Ya nggak apa-apa kita ngobrol. Jadi si Tasya ini teman-teman waktu aku ke gereja dia nggak mau duduk di dekatnya orang lain. Mesti kalau ini deket aku. Gigi kuning. Aduh, tuh kan ketawa dia. Teman-teman waktu aku masih muda nih, kalau aku duduk di depan dia ke depan. Kalau aku duduk belakang. Itu si Tasya waktu di gereja dulu. Tuh kan senyum dia. Jangan bohong. Matius 5:37 ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tuh kan tersenyum dia. Pernah kayak gitu teh, nggak perasaan. Matius 5:37 ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Makasih Yasir. Lupa kalau dikasih kerudung aja ingat. Ini kan kerudung gimana sih? Kerudung doang nih. Nah itu kerudung yang dia pakai, yang saya kasih teman-teman dulu waktu masih muda itu. Sekarang saya sudah tua.
Iya, Gigi kuning ngaur lu. Tuh. Gigi gua putih begini. Cik Nor, makasih Bunda. Terima kasih. Sehat selalu. Yasir, berkah selalu. Teman-teman semuanya sehat ya. Jadi si Tasya ini teman-teman, makanya ini orang siapa ya? Kok gua kayak kenal ini? Siapa ya? Di mana perasaan gua ketemu? Paling apa sih namanya itu kalau orang kayak pernah melakukan sesuatu itu apa namanya teman-teman? Dejavu. Kayak saya ini mah kayaknya dejavu ini kadang kita kan misalnya kita ke suatu tempat, perasaan gua pernah kesini ya, kapan itu ya, itu namanya dejavu. Nah gua juga melihat orang ini siapa ya, bocah tengil banget kata gua ini, kok wanes gitu, ternyata dia pernah bertemu dengan saya. Baik, oke. Udah selesai. Oke, makasih teman-teman semuanya. Ini teman saya dan ini ya. Iya, sabar. Gue terima waktunya. Jadi tidak mungkin pengkhianat. Ini waktu saya. Diam. Belum, udah. Ya. Waktu saya itu sudah mulai, teman-teman. Jadi kalau kita membahas penyaliban, dia membahas penebusan dosa. Nanti kalau bahas penebusan dosa, bahas penyaliban. Saya nggak membahas tentang penebusan dosa, tetapi saya membahas bagaimana Allah menjamin keselamatan Yesus di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Coba perhatikan ini. Ya. Tadi waktu saya terpotong. Halo, teman-teman, kita lihat di sini. Ini Allah sendiri mengatakan tentang Yesus sesuatu hal yang jujur. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Ini janji Allah kepada Yesus. Mazmur 91, satu perikop ini untuk Yesus. Sebab dia mengasihi aku akan membebaskannya. Membebaskan dari apa? Dari penyaliban. Makanya Tasya di dalam Yohanes 18 jumlah ayatnya 45 ayat. Yudas setelah ayat kelima tiba-tiba enggak ada tuh, hilang ceritanya. Karena disitulah Yudas menggantikan Yesus ketika semua tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh. Baca tuh Yohanes 18 ayat ke-6. Itu cerita Yudas langsung hilang. Nah teman-teman, kita lihat nih ayat ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Baik Islam maupun Kristen percaya kalau Yesus panjang umur dan mengenyangkan dia. Allah menganugerahkan rezeki kepada Yesus di langit kedua dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Jeder, ternyata Yesus diberikan keselamatan oleh Allah dalam Mazmur 91. Nah makanya Tasya, coba kau lihat dengan bala tentara Romawi dengan orang-orang Farisi dan rabi-rabi. 19 jumlah ayatnya 45 ayat. Kisah Yudas hilang setelah ayat kelima. Kemana? Menggantikan Yesus. Pada saat kapan menggantikan Yesus? Pada saat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh. Saya tunjukkan, Yudas lah yang disalib. Di mana? Matius 27 ayat ke-5. Nah, Tasya, dulu kita bertemu di gereja, kita bernyanyi bersama. Cialah. Sekarang kita, sabar, kita, tetapi sekarang kita bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi asbab simbiosis mutualisme supaya Anda bertobat menerima kebenaran Islam. Saya tunjukkan. Gak bisa. Udah diam, ala kadalah. Coba teman-teman perhatikan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ternyata ini terjemahan, ya, faktanya ternyata bukan digantung tetapi disalib. Ini Matius 27 ayat ke-5. Kita lihat catatan bapak-bapak gereja tentang kematian Yudas. Kematian Yudas,
Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali ini asumsi, ini pandangan, ini pendapat. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder. Ternyata Yudaslah yang disalibkan. Bang Nandar yang ganteng, ya. Terus kenapa Yudas perutnya bolong? Karena yang ditikam oleh tentara Romawi adalah Yudas. Di mana Nandar ayatnya? Di dalam Yohanes 19:34. Tentara Romawi menikam perut Yudas. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1:18 perut Yudas bolong. Tasya, bertobatlah. Jangan kau menyembah manusia lagi. Jeder. Bubuk. Saya sudah jelaskan Terima kasih. tadi. Aduh Bunda Ciknor, Masya Allah, Bunda Ciknor berkah selalu, masuk surga Firdaus, amin, saya doakan. Nah, udah Tasya, tar dulu Tasya, kita kan dulu teman baik, ya kan, lu duduk di kanan, gua duduk di kiri, gua duduk di kanan, lu yang di kiri, ya kan, gua bukan mengungkit pemberianku, ya itu dulu gua nggak punya uang itu, gua kumpulin uang buat beli kerudung. Ya gua belikan kerudung ulu, itu sebagai tanda persahabatan kita ketika kita masih di gereja. Nggak usah dibalikin, itu pemberian, itu hadiah. Iya. Nah ketika kita masih di gereja kita berteman baik, ya kan. Dulu memang aku masih kurang ganteng, tapi sekarang kan beda. Iya, ada katalah Semar Badr. Ya Den, dulu gigi gua kuning karena belum ada perawatan ya. Sekarang lihat tuh, ini senyumnya Cipta Den. Iya, udah. Oke, waktu gua nih. Kapan tobatnya Tasya? Kutek lah kau, kayak ayam bertelur. Kau yang bertobat. Nih, gua jelasin kenapa Yesus tidak mungkin diserupakan, kenapa Yesus juga tidak mungkin digantikan sama Yudas. Pertama, Yudas itu adalah orang yang berdosa, dia tidak ada kebenaran, betul? Di dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan untuk menjadi untuk hewan kurban itu harus bersih, harus tidak bercela, harus benar. Jadi domba yang dipakai itu adalah benar-benar kudus, bersih. Nah, itu sama. Kenapa Yesus disalib? Karena dia adalah kebenaran itu, dia adalah yang suci. Jadi bercerita tentang pengampunan dosa itu harus dari yang bersih, yang suci, yang kudus. Makasih manusia uni. Bilang, Ahli. Ini mengganggu konsentrasi. Jadi nggak mungkin sama sekali diserupakan. Pertama, Yudas itu kan orang yang berkhianat, berdosa, dan matinya itu dia itu kan bukan tentang ditikam lambungnya. Yang ditikam lambungnya adalah Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena ada nubuatannya di dalam mana ya? Dalam Yesaya. Dalam Yesaya 53. Itu sudah tertulis di situ bahwa Tuhan Yesus itu sudah ditikam lambungnya, dibuang-buang pakaiannya. Itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama lah. Jadi 1000 tahun sebelum Masehi itu terjadi, itu sudah ditulis. Jadi tidak akan mungkin mau disama-samain. Jadi kalau kamu bilang Yesus itu disamakan terus disalibkan gitu karena dia adalah orang yang benar, jadi nggak mungkin lah orang benar itu disalibkan. Kamu salah. Berarti kamu tidak tahu tentang hewan kurban. Hewan kurban itu yang harus bersih, tidak berdosa, tidak bercela, tidak ada sedikit kutu aja di kulitnya, itu nggak boleh. Dia harus benar-benar bersih, suci itu. Terima kasih adik. Tuh. Sama. Ya memang lu lebih tua dari gua, kau sebut gua adik. Ini adik ini yang ngasih, makasih. Oh, iya. Jadi itu nggak mungkin diserupakan. Pertama, Yudas itu adalah orang yang
berdosa, tidak mungkin dia digantikan, nggak mungkin diserupakan. Kenapa? Untuk menjadi orang yang pengampunan dosa itu harus bersih, harus suci, tidak bercela. Seperti bayangan hewan kurban di zaman Taurat itu, para nabi harus memakai anak domba yang tidak bercela, tidak berdosa. Macet kau. Gua yang bilang macet, lu kalau lagi ngomong gua dengerin. Udah Belum? Udah. Ya. Jadi nggak mungkin si Tasya ini lucu kadang-kadang. Nandar, kamu nggak ngerti tentang kurban lah. Lu sendiri kan kita dulu satu gereja. Lu tahu gereja kita mesianik. Lu tadi sendiri bilang Nandar dulu ke Ibranian karena di gereja mesianik itu ke Yahudi-Yahudian. Iya kan, ke Yahudi-Yahudian. Betul. Lah, gua ini dulu mesianik. Lu sendiri kita satu gereja. Kalau mesianik itu ke Yahudi-Yahudian. Gua tahu banget kurbanot. Aduh, kok ngajarin kura-kura berenang lu gimana sih? Udah. Ini waktu lu sudah selesai kan? Belum. Gimana sih? Nggak mungkin kamu menuduh bahwa Yesus itu diserupakan. Saya tidak menuduh, fakta. Hewan kurban itu, kalau tahu hewan kurban itu pasti dia akan tahu. Sekarang saya tanya, Yesus hewan atau bukan? Yesus itu kan Tuhan. Iya. Tuhan dong. Taurat itu berbicara tentang hewan, bukan tentang manusia. Hewan kurban itu korban penghapus dosa yang tidak sempurna. Oke, sekarang saya tanya. Yesus itu manusia atau hewan? Tuhan. Saya tanya Yesus manusia atau hewan? Tasya, Yesus manusia atau hewan? Diam dulu. Yesus itu disebut anak domba Allah dalam Yohanes. Disebut anak domba. Bentar ya. Masih ada waktunya ya. Ya, boleh. Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi itu hanyalah kiasan aja. Udah tuh. 8, menang gua lagi. Iya menang nih, aduh teman-teman, mana sultannya ini teman-teman, masa kita kalah nih sama si Tasya nih. Si Tasya dulu mesianik, sekarang jadi wanes. Dulu saya di mesianik, sekarang jadi debater muslim. Waduh, jadi beda haluan kita. Teman-teman, dulu dia mesianik, sekarang jadi wanes. Mudah-mudahan setelah jadi wanes jadi Islam. Amin. Kita doakan bersama Tasya ini teman-teman. Amin. Enggak lah. Udah waktu gua. Si Tasya pernah bertemu saya, ya. Kita pernah bercengkrama, ya kan, ngobrol lah ngalor ngidul. Dia sudah mengakui Nandar dulu ke Ibranian, sekarang ke Arab-Araban. Dia sudah mengakui dan dia pernah bertemu dengan saya. Tiba-tiba bilang, "Nandar, kamu nggak ngerti tentang kurbanot." Yang namanya mesianik itu ke Yahudi-Yahudian, ya pasti tahu lah. Makanya kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Karena yang dikurbankan itu hewan, bukan manusia. Yang mengorbankan manusia itu hanya dewa Molok. Coba kau pelajari, dewa Molok itu yang mengorbankan manusia. Nah, kau sudah mengakui, tapi kalau kita bahas penyaliban, malah dia mengalihkan ke bahas dosa, penebusan dosa. Saya nggak mau. Nanti kalau mau bahas penebusan dosa, oke. Nah, itu nanti kalau bahas penebusan dosa, kita larinya ke dewa Molok. Kalau ini saya tentang penyaliban. Oke, Matius 27 ayat kelima, teman-teman, itu disebutkan kalau Yudas yang disalib, yang menggantikan Yesus. Tasya, jangan nangis kau. Teman-teman, ini catatan dari bapak-bapak gereja mula-mula. Nih, apa dikatakan di sini? Kematian Yudas. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, debater dari suku Sunda, ras Sunda, yang santun, yang lemah lembut. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong? Ada sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Itu bukan tonggak, tapi tombak tentara Romawi. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan. Di dalam Yohanes 19 ayat ke-34
inilah. Tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya. Makanya kenapa perut Yudas itu bolong, ada datanya, dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kenapa perut Yudas bolong? Kenapa ada dua kematian yang diceritakan tentang Yudas? Kisah Para Rasul 1:18, jangan nangis dong, aduh gak tega aku dia nangis, aduh mengusap air mata dia. Kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ditusuk oleh tentara Romawi. Kamu tahu nggak, tombak tentara Romawi segede tangan saya. Bayangkan masuk ke dalam perut. Makanya Yudas perutnya bolong. Ya, kalau Yesus baca Mazmur 91 ayat ke-14, Allah akan membebaskannya, Allah akan melindunginya. Hal yang berbicara tentang Yesus mengatakan Allah akan membebaskannya, Allah akan melindunginya. Berarti kalau kamu menuduh Yesus disalib, kamu dalam waktu yang sama kamu menuduh bahwa Mazmur 91 ayat ke-14, ayat ke-16 dari ayat 1 sampai 16 itu adalah tidak benar. Sementara di sisi lain kamu meyakini Mazmur itu bagian dari kitab suci, bagian dari sola scriptura. Oke, pertanyaan saya coba. Saya tanya sama Anda, Yohanes 18 ayat ke-6, tentara Romawi satu kompi itu ada 30 orang. Yohanes 18 ayat ke-6. Tentara Romawi lengkap dengan persenjataannya, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi lengkap dengan persenjataannya. Kenapa di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 tiba-tiba mereka terjatuh? Dan apa sebabnya kisah Yudas di dalam Yohanes 18 ayat di dalam Yohanes 18 yang jumlah ayatnya 45 ayat, kenapa kisah Yudas menghilang sampai ayat kelima? Setelahnya nggak ada lagi cerita Yudas. Kemana Yudas pergi? Kenapa tidak diceritakan? Karena di ayat ke-6 ketika semua mereka itu pingsan terjatuh, maka Yudas beralih rupa dengan Yesus. Yesus beralih rupa dengan seorang pemuda yang memakai hanya sehelai kain lenan. Nanti saya tunjukkan karena waktunya tidak cukup. Ya, anakmu sudah berapa? Tasya, segera bertobat bersama anak dan suamimu ya. Nanti saya syahadatkan kamu. Jeder. Kembalilah, kau itu domba tersesat. Engkau yang bertobat. Dulu kita berteman, bertobat, buruan. Engkau yang bertobat. Saya ini. Kau yang bertobat. Kau dulu ala-ala Yahudi, sekarang ala Arab-Araban. Saya, dulu saya bukan kamu kan mengakui saya dulu ala-ala Yahudi. Makanya saya bisa baca Ibrani, ya kan? Dulu kamu tidak tahu. Kamu malah udah mau bahas apa nih? Mau bahas apa? Udah nyerah. Jawab pertanyaan saya. Yohanes 18. Berbicara tentang ya di waktunya dong, waktunya. Oh iya. Berbicara tentang kematian Tuhan Yesus dan Yudas ya. Ingat, Yudas itu adalah orang yang berdosa, tidak akan mungkin menjadi korban penghapus dosa. Kenapa? Karena di zaman lain ditanya, lain dijawab. Itu hewan kurban itu selalu harus yang tidak bercela. Nah, Tuhan Yesus itu adalah disebut juga sebagai anak domba Allah. Dialah yang akan menjadi korban penghapus dosa dunia itu. Jadi nggak mungkin lah dia disama-samakan atau diceritakan. Oke, di dalam kamu bilang kan Yesus itu tidak mungkin disalibkan kan? Kenapa dalam Matius 27 ayat 50 dikatakan terima kasih adik? Sama-sama kakak. Matius 27 ayat 50 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dia ada ayat tuh, kalau kamu mengatakan dia itu diserupakan, berarti ayat-ayat yang lain bertentangan dong. Berarti kan kamu yang memang Alkitab sudah kontradiksi. Nah, kan di banyak tuh ayat-ayat Alkitab. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yesus itu menyerahkan ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Berarti kalau kamu mengatakan itu adalah Yudas, kenapa yang ngomong itu adalah Yesus? Bisa nggak? Kenapa bisa Yesus yang ngomong bukan Yudas yang ngomong? Macet orang. Itu ya pertanyaan saya yang pertama ya. Kenapa ayat-ayat Alkitab itu Yesus yang banyak ngomong menyerahkan nyawanya bukan Yudas? Dan untuk itu pertanyaan ya, pertanyaan saya harus kau jawab itu Nancar. Kematian Yudas itu adalah menggantung diri. Jadi dia itu bukan ditombak seperti Tuhan Yesus. Dengar ya. Di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kau bilang itu gigi kuning. Nah, itu dia itu jatuh tertelungkup, tubuhnya terbelah dan semua isi perutnya tertumpah. Jadi jatuh bukan digantung gigi kuning. Gitu gigi kuning. Oke, udah. Ini dia udah tapi waktu tetap berjalan baik. Si Tasya ini nggak lain ditanya lain dijawab. Kita tidak membahas tentang penebusan dosa, kita membahas tentang penyaliban. Loh gimana sih, kita tidak bahas penebusan dosa. Nanti kalau penebusan dosa larinya ke penyaliban. Nanti kalau bahas penyaliban bahas ke penebusan dosa. Baik, nanti saya jelaskan. Tasya, teman-teman, dulu dia ini ngepen banget sama aku tolak, ya kan? Makanya dia bilang gigiku kuning. Ini gigiku putih, kau bilang gigi kuning. Coba lu nyengir lo, coba lu nyengir, Tasya, coba lu nyengir. Gigi gua putih gini dibilang kuning. Pertanyaan gua jawab tuh. Kenapa bukan Yudas yang ngomong menyerahkan nyawa, malah Yesus yang ngomong? Saya tunjukkan nanti ayatnya. Ayatnya mana? Ini waktumu saya pakai berarti ya. Waktumu saya pakai nih. Karena kamu kan sudah selesai. Iya, sudah. Teman-teman, ini saya akan buktikan. Makanya dia nggak mau menjawab pertanyaan saya. Yohanes 18, kenapa Yudas hilang kisahnya sampai hanya sampai ayat kelima. Ini ajaran Yesus. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu percaya ini ucapan Yesus? Saya tanya, percaya atau tidak? Ya percayalah. Percaya. Teman-teman, ini saya bukakan Yohanes 18 ayat ke-25. Ya, coba perhatikan. Nah, Yohanes 18 ayat ke-25. Bentar ya, 25 atau 23? 23. Coba bandingkan Matius 5, 39 dengan Yohanes 18 ayat 23. Ada hal yang kontradiksi antara ucapan Yesus dengan Matius 5, 39. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Jeder. Di mana? Yasir, makasih. Saya tunjukkan kepada kamu. Ya, mana waktu saya? Ya, entar dulu. Ini belum. Ini kan waktu kamu yang saya pakai. Karena kamu sudah selesai. Ini waktu saya baru saya jawab. Coba diterima. Nah, ini waktu saya. Teman-teman, Matius 5 ayat ke-39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi ada hal yang aneh di dalam Yohanes 18 ayat ke-23. Ketika sosok Yesus yang ditampar itu bukan memberikan pipi kanan, malah dia protes. Katanya jangan melawan, tetapi dia protes. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus tidak pernah memberikan pipi kirinya, malah dia komplain. Berarti di sini bukanlah sosok Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Makanya saya tanya kepada Anda, coba Anda buka Yohanes 18 ayat ke 1 sampai 45. Kenapa kisah Yudas berakhir sampai ayat kelima?
Ya, saya tunjukkan nih, Yohanes 18 ayat ke-5. Teman-teman perhatikan. Ya, kisah Yudas itu berakhir pada ayat ke-5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ini terjemahan salah. Sebetulnya ego eimi itu artinya akulah Yesus. Makanya di dalam terjemahan ayatnya mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Ini terjemahan yang benar, ini terjemahan yang salah. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nah, kisah Yudas di dalam Yohanes 18 yang jumlah ayat pasal itu adalah 45 ayat, hanya sampai ayat ke-5. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah Yesus. Kalau di sini akulah Yesus ya. Ketika Yesus berkata akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah, sekarang secara nalar dan logika, pasukan tentara Romawi ada 30 orang. Rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi ada berjumlah 20 orang. Kalau kita nanti saya jawab, ini masih waktu saya panjang, tenang aja. Saya sedang membahas itu. Teman-teman, kenapa orang-orang Yahudi, orang Rabi Yahudi, tentara Romawi yang terkenal ya sebagai pasukan khusus pada masa itu yang ditakuti oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain, itu semua mereka terjatuh. Ini ada korelasinya dengan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, perikopnya Yesus dalam lindungan Allah. Makanya kenapa ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, mereka terjatuh. Terjatuh di sini kalau kita interpretasikan dia pingsan semuanya. Ketika mereka pingsan, Yudas berubah rupa menjadi Yesus. Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Makanya kisah Yudas tidak diceritakan lagi. Makanya Yohanes 18 ayat 23, kenapa kontradiksi dengan Matius 5:39. Kalau Matius 5:39 dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Yudas dalam Yohanes 18:23 ketika ditampar oleh tentara Romawi, jelebek, sakit. Itu ada itu Yohanes 18:2. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Tasya. Iya. Kita kan teman. Ini kok lu memandang gua seperti musuh? Gimana sih? Kita kan teman, satu gereja, duduk bersama. Kita minum bersama. Gua ngomong gak didengerin. Baik. Tetapi di dalam Yohanes 18 ayat 23, kenapa sosok itu malah komplain? Di mana ajaran kasihnya? Di mana ajaran Matius 5:39-nya? Karena yang ditampar oleh tentara Romawi bukanlah Yesus, itu Yudas. Makanya dia komplain. Kalau aku salah, tunjukkanlah salahku. Kalau aku benar, kenapa kau menampar aku? Ini bukanlah Yesus, tetapi Yudas yang dianggap sebagai Yesus. Ya, ketika ditangkap, ditonjoki oleh tentara Romawi. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, Yesus dilindungi. Anda berbicara tentang sudah selesai, aku menyerahkan nyawa, itu tentang nabi palsu. Perikopnya tentang nabi palsu itu racun, yang diracun yaitu Yesus. Jeder, saya tunjukkan nanti. Aduh, dimarahin suami nih. Tasya dimarahin suami ya. Aduh. Lu jangan ngomong-ngomong kita dulu berteman, nanti suamimu cemburu. Ya, lu jangan ngomongin kita dulu berteman apa. Gak usah, suamimu cemburu. Aku gak mau menjaga perasaan suamimu, anak-anakmu. Ya, kita ini berteman, tidak pernah kita pacaran. Ayatnya mana? Mengatakan ini waktu lu ini sanggah dulu. Apa? Oke. Pertanyaan yang pertama saya itu mau lihat apa pertanyaannya? Yudas menyerahkan nyawanya.
Kan kamu bilang Yesus itu adalah Yudas. Yang saya mau minta bukti ayat 1. Yudas berkata, aku menyerahkan nyawaku. Itu yang pertama. Tidak ada jawabannya yang kau kasih itu. Apa itu sendal mau dibuang? Ntar dulu. Nangis. Gua ini hewan peliharaan gua tuh. Hewan peliharaan gua dia rusak-rusakin tuh. Tuh. Hewan peliharaanmu aja ngambek sama kamu karena kamu kalah debat. Edis TV aja Tasya itu nggak berani lawan saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup melawan saya. Apalagi kamu. Teman-teman, saya ini dulu teman sama Tasya. Dia itu cerewet dari dulu. Sekarang udah tua cerewet juga. Enggak lah. Oh, jangan begitu. Oke. Kita dulu ngopi bareng. Ngopi bareng gimana? Ngopi bareng. Ini jawaban pertama, saya tidak pernah menemukan jawabannya. Yudas menyerahkan nyawanya. Itu yang ada, Yesus menyerahkan nyawanya. Emang lu pikir Power Rangers sih bener-bener Power Rangers. Aduh. Lu mempelintir ayat Alkitab lu. Mempelintir-pelintir, merubah-berubah. Lu kira Yesus itu merubah Power Rangers gitu jadi Yudas? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Saya akan memberikan bukti dalam Yohanes 20 ayat 14 dan 16. Ketika Tuhan Yesus itu bangkit. Kenapa bukan Yudas yang bangkit? Itu kan persepsi. Pokoknya kamu harus jawab nih pertanyaan pertama. Buktikan satu ayat di mana Yudas mengatakan aku menyerahkan nyawaku. Ya, itu. Sampai akhir zaman juga kok nggak dapat. Itu pertama. Oke. Ingat ya, langsung to the point. Nggak usah bertele-tele. Nggak usah jualan-jualan bakso dulu lah begitu ngomong-ngomongnya ya. Langsung dijawab aja. Cari sampai akhir zaman juga nggak nemu-nemu kau. Kedua, yang bangkit adalah Yesus. Dia selalu mengaku dirinya adalah Yesus itu sendiri, bukan Yudas. Buktikan ayatnya bahwa Yudas itu yang bangkit. Buktikan. Sampai akhir zaman juga, sampai jualan bakso juga kau tidak nemu-nemu ayatnya. Jangan menghina tukang bakso. Itu bisa lebih mulia daripada kita. Enggak, maksudnya kamu sampai jualan-jualan juga kamu nggak bakalan jangan menghina itu. Orang jualan. Itu mereka mencari nafkah. Siapa yang menghina? Saya nggak menghina. Kamunya harus cari itu dua jawaban ya. Saya butuh. Pertama, ayat yang Yudas menyerahkan nyawanya. Kedua, kebangkitan, Yudas mengaku dia bangkit. Udah itu doang. Sampai akhir zaman juga nggak nemu-nemu kau. Baik. Udah. Udah, ini. Baik, ini waktumu saya pakai karena kamu sudah. Nih. Tadi kamu berkata tentang yang menyerahkan nyawa, itu tentang nabi yang palse. Ini saya tunjukkan. Kalau Anda mengakui kalau yang mengatakan itu menyerahkan nyawa adalah Yesus, berarti Anda menuduh dia nabi palse. Nih saya tunjukkan ya. Kalau kita cari di pencarian Google, Yesus mati diracun, ini ada nubuatannya. Yesus mati diracun, berarti kau menuduh Yesus nabi palse. Nih saya tunjukkan. Enggak. Ya, coba kau perhatikan ini. Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kita lihat siapa yang minum anggur asam. Kalau kau percaya ini Yesus, berarti fatal ya, karena dia mati diracun. Ini Mazmur 69:21. Jadi Tasya, kau ini maju kena mundur kena. Kalau kau mengakui Mazmur 69:21 tentang menyerahkan nyawa, berarti kau mengakui Yesus nabi palse. Nih saya tunjukkan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah ini. Yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang nisop.
ya, lalu mengucurkan ke mulut Yesus. Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Oke, itu bukan Yesus, Yudas yang bilang begitu. Nah, ayo waktu saya mulai. Mana Waktu saya. Ini jawaban saya sudah. Mazmur 6921 tentang Tasya, dari dulu waktu kita di gereja duduk bersama cerewet, sekarang masih cerewet aja ternyata rupanya emak-emak ini. Aduh. Mana buktinya? Aduh, diam dulu, gua lagi ngomong. Ya udah. Ini waktu gua ini. Makanya kalau waktumu 5 menit selesaikan sampai 5 menit. Si Tasya ini blunder teman-teman ya. Dia mengatakan kalau Yesus mengatakan menyerahkan nyawa, ternyata itu tentang nabi palsu. Ternyata Yesus mati diracun. Sesuai dengan Yeremia, berarti kau menuduh Yesus nabi palsu. Itu Yudas. Kenapa itu Yudas? Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Baca nih. Baca Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16 itu untuk Yesus. Yesus dilindungi oleh Allah. Aduh Tasya. Ya dulu kita berjumpa masih remaja, sekarang sudah tua, tetap aja nggak berkembang. Nih Tasya. Ya Mazmur 91 ayat saya baca dari ayat ke-10 buat kamu paham ya, biar kamu paham. Yesus dilindungi, mana ada dia mati karena racun. Aduh. Nih baca, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Coba apa? Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Makanya kenapa tentara Romawi jatuh? Ini nubuatannya untuk Yesus. Matius 4 ayat ke-6. Ini tertulis dalam Mazmur. Kemudian kita lihat, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Ya, singa, ular, tedung, ini tentang siapa? Tentang Yesus. Di mana ayatnya ini tentang Yesus? Di dalam Lukas 10 ayat 19. Ayat ke-14, perhatikan ini. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Allah membebaskan Yesus dari penyaliban. Aku akan melindunginya karena dia mengenalku, mengenal namaku. 15, perhatikan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Baca di sini. Ketika dia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Baca ayat ke-16-nya. Dengan panjang umur, baik Kristen maupun Islam percaya Yesus panjang umur. Apa kata Allah? Dengan panjang umur aku kenyangkan dia dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Jadar. Ternyata Tuhan sendiri sudah memberikan keselamatan kepada Yesus sehingga dia tidak disalib. Kalau kau percaya Yesus mati diracun, berarti kau percaya Yesus nabi palsu. Nih, makanya ya Tasya, aduh dari dulu nih. Coba kau cari Yesus mati diracun. Kamu percaya dengan nubuatan Yesus mati diracun? Ini loh. Yesus mati diracun. Matius 27:48. Ya, Mazmur 69:21. Jadi kalau kau percaya Yesus mati diracun, ya udah. Berarti gagal lah kalau Yesus adalah Mesias, ya nabi palsu. Makanya Tasya, kenapa saya memilih kebenaran Islam? Karena tidak ada kebenaran dalam agama Kristen. Kita dulu duduk di gereja mesianik, kau melihatku, aku melihatmu. Bahkan kerudung yang kau kenakan ini adalah pemberianku, bukan mengikut. Tuh kan ketawa dia. Kerudung yang kau pakai pemberianku. Bukti kalau kita pernah bertemu, bercengkrama, bergurau bersama. Tapi bedanya sekarang saya debater Muslim yang ditakuti para debater Kristen di muka bumi. Pertanyaan saya, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi terjatuh? Kenapa kisah Yudas menghilang? Kenapa Yohanes 18:23 Yesus komplain ketika ditampar? Kenapa bertolak belakang dengan Matius 5:39? Jawab, masuk ke dalam kebenaran Islam. Tasya.
Aduh, kasihan sekali si Tasya nih. Oke, pertama udah ya? Udah. Iya. Oke, ini banyak sekali mempelintir ayat Alkitab. Loh, kok mempelintir? Ini waktu saya ini masih. Dengan ayat-ayat Alkitab. Ya. Oke. Jadi jangan. Taruh dulu, Tasya. Aku sebelumnya mohon maaf, kita sudah mengenal lama ketika kita masih duduk di gereja. Ya, aku mungkin ada kata-kataku yang salah, mohon maaf ya. Jangan kau nanti tidak mau berteman lagi denganku, ya. Oke? Iya. Jadi meskipun kita berdebat, sebentar sebelum kita lanjutkan biar tidak ada ini ya. Meskipun kita berdebat, kita tetap satu NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, kita harus ketahui bahwa Tasya dulu kalau aku duduk di gereja, duduk di bangku depan, dia ikut ke depan. Kalau aku di belakang, dia duduk belakang tuh, ketawa dia. Aduh. Dia sekarang sudah punya suami. Lu udah nikah belum? Tasya? Udah nih, gue bahas nih. Nah, anak-anakmu gimana kabarnya? Sehat? Udah jawab nih. Oke. Tasya udah berubah ya. Dia nggak berubah dari dulu. Kalau aku berubah. Kalau dulu aku kurus, sekarang ototku gede. Iyalah katalah. Kalau dulu si Tasya, kenapa lu gak berubah sih? Begitu aja ininya, kalau wajah berubah. Maksudnya tubuhnya langsing aja. Kenapa nggak gemuk? Kamu berat. Kekurangan dana. Kekurangan dana. Teman-teman yang Kristen mohon kasih kolekte kepada Tasya. Kekurangan dana katanya. Coba biar dia gemuk. Nah. Oke, nih gua ini ya. Ya. Gua jawab ya. Oke. Ini sampai jam berapa ini? Jam 11. Ya boleh lah. Bentar lagi lah. Udah lu penutup aja deh. Nyambung lu. Ya lu yang gak nyambung. Oke, udah ya. Tapi suamimu sehat kan? Udahlah. Dia nggak mau jujur kalau udah punya suami. Sorry ya Tasya ya, gak ada sudah solot saya. Pertama, apa kon lupakan lu? Oke. Jangan nervous. Ya, kamu bilang kan Yesus itu berubah jadi Yudas. Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena dalam Yohanes 13 ayat 18 dikatakan, Yesus menyebut, bahkan sahabatku yang karib, yang kupercayai, mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu juga sudah tertulis di nubuatan dalam Mazmur 41 ayat 9. Jadi tidak akan mungkin diserupakan. Tolak. Itu ya, pertama ya, tidak akan mungkin diserupakan. Kenapa? Karena nggak akan pernah ada ayatnya Yudas itu menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapak aku menyerahkan nyawamu, yang Yudas berkata-kata itu nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus yang menyatakan itu sendiri. Jadi kalau kamu bilang berubah-berubah itu mungkin kamu ngarang-ngarang sendiri. Kenapa kamu pintar ngarang? Karena bibir kamu tebel. Aduh, dari dulu tetap kalau aku dia suka ngebully aku teman-teman. Waktu di gereja dia dulu tetap sama kelakuannya. Aduh. Masa dulu kan malu, gimana sih sekarang malu-maluin. Aduh, dulu gua pemalu teman-teman. Memang aku dulu introvert, makanya dia bilang aku pemalu ya memang. Lah aku yang pemalu. Lalu gua juga pemalu. Sama-sama malu-maluin lah. Iya. Aduh, tuh GR di derpes. Oke. Kamu nggak pernah jawab nih yang tadi ya, 2 pertanyaan. Yang Yudas bangkit itu tidak ada ayatnya. Terus Yudas mengatakan menyerahkan nyawanya juga tidak ada ayatnya. Terus ketiga, Yudas juga itu bukanlah Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menyebutkan dia adalah sahabat karibnya yang mengangkat tumitnya terhadap aku itu. Berarti Yudas itu bukanlah Yesus. Yesus itu bukanlah Yudas, begitu. Tuh, gogokmu aja protes. Tuh gogokmu aja protes itu. Salah katanya. Tuh gogokmu aja protes nih. Tasya salah Tasya katanya.
Iya, Nandar ini adalah Yudas Iskariot, sama kayak Ruben Onsu, Dr. Richard. Jangan begitu kok. Oh. Ya kan emang Yudas. Kan kamu selalu mengagungkan Yudas itu. Jadi pertama nih, kamu nggak jawab nih pertanyaan saya. Di mana ayatnya Yudas itu bangkit? Di mana ayatnya Yudas itu mengatakan aku menyerahkan nyawaku? Nggak ada. Sampai akhir zaman juga nggak bakalan ada. Pastian memang nggak bisa. Ya, itu jawabannya ada Matius 27 ayat 5, Tasya. Oke, yang kamu bilang itu minum racun, itu bukan racun. Kenapa? Karena anggur asam itu adalah minuman. Dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah komets, artinya adalah minuman murah untuk prajurit Roma, bukan racun. Kan harusnya tertulis di situ loh, Yesus minum racun. Kalau ini nggak ada. Jadi kamunya ngarang cerita, ngarang kisah sendiri. Dalam anggur asam, dalam Yohanes 19 ayat 29 di situ dikatakan, di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Jadi bukan racun. Kalau ada kata racun baru itu racun. Ini nggak ada. Jadi jangan ngarang-ngarang, kuning. Nah, anggur bercampur empedu dalam Matius 27 ayat 34. Yesus itu diberikan itu, dia mengecap nih, dia mengecap. Kamu tahu nggak mengecap dan minum? Mengecap itu artinya ditaruh lidah sedikit doang itu, terus dia tidak mau lagi. Itu namanya mengecap. Kalau minum berarti dia menelan sampai di lambung-lambungnya itu masuk. Nah, di dalam Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberinya minum. Tasya, udah waktunya habis, Tasya. Waktunya habis deh. Kakak. Di Tasya ini saking ngepenya sama aku nggak mau jawab jujur. Saya tanya suaminya, dia nggak mengakui, mungkin mau mendekati saya. Sorry ya Tasya, saya sudah sold out Tasya. Saya dulu masih lajang, sekarang sudah sold out. Teman-teman, itu tatonya Tasya itu iktus teman-teman tuh. Waduh, keren tatonya. Waduh, iktus ya, ikan itu. Iktus bahasa Yunani ikan. Iya. Ya, aku juga tahu tuh selain di situ ada tato, aku juga tahu ada tato yang sangat sensitif. Enggak ini. Aku tahu. Aduh, selain di situ ada lagi tatonya teman-teman. Aku pernah lihat. Nah, udah. Dua. Kamu nggak jujur sih, Tasya. Jujur, orang jujur. Baik. Terima. Udah diam-diam. Memang dari dulu cerewet ke anak ini. Teman-teman, dulu aku duduk bersama si Tasya. Dia itu gak tahu, padahal dulu aku nggak ganteng ya. Itu aku duduk di depan, ikut ke depan. Aku duduk belakang, ikut di belakang. Terus kalau aku lagi memperhatiin, dianya perhatiin saya. Wah, ini ada main nih orang ini, kata saya. Waduh. Jaga hatimu Tasya, kau sudah punya suami ya. Sekarang beda dengan aku yang dulu, aku juga sudah sold out. Jangan kau naksir. Awas kau naksir tuh kan, tuh tersipu dia. Aduh, bahaya ini. Tapi sorry ya, aku gak pernah suka sama lo. Teman-teman. Aku suka sama lo. Gigi kuning. Gigi kuning gua putih, Tasya tuh lihat itu. Gigi gua putih begini kau bilang kuning. Iya kalau dulu, sekarang mah beda. Waktu saya di gereja memang kuning, sekarang udah putih. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Baik. Yesus mati diracun. Ini waktu saya ngomong. Yesus mati diracun, diingkari. Yudas yang disalib, Yudas yang ditombak tentara Romawi, kau nodai. Ya, ada murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas itu justru percaya dengan nubuatan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Thomas tidak percaya ya Yesus mati. Ya kan? Karena kenapa? Nubuatannya Yesus tidak mati. Yesus menjelaskan bahwa keyakinan Thomas itu benar. Thomas,
Aku tidak mati Thomas. Yohanes 20 ayat ke-28. Thomas, aku tidak mati Thomas. Aku ini diselamatkan oleh Allah sesuai dengan Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16. Matius 4 ayat ke-6. Coba kalau kau nggak percaya aku tidak pernah mati, aku ini diselamatkan oleh Allah, cucukkan jari jemarimu ke perutku. Rak, rak, kok nggak bolong? Waduh, coba kau tusuk ya tanganku, tuk loh, kok nggak bolong? Ya Allah ya Robi, alhamdulillah, nabiku, kuriosku, Yesus diselamatkan oleh Engkau ya Allah. Makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, itu dalam bentuk dalam bentuk nominatif, sama seperti saya nih. Oh si Tasya, ya Allah, ya Robi Tasya, bukan kamu adalah Tuhan, tapi saya bilang, ya Allah, ya Robi Tasya, kudung yang saya kasih ternyata masih dia pakai. Mohon maaf ya Tasya, dulu saya nggak punya uang, jadi mengasih kamu kerudung yang sangat tipis. Mohon maaf ya Tasya ya. Nanti kalau aku punya uang, nanti aku kasih kerudung, tapi kalau kamu mau alap ya, nanti aku kasih himar, hijab. Enggak, ini janji saya kalau kau nanti mengikuti kebenaran Islam. Kalau dulu saya kasih, enggak dulu ini, aduh, ini gua lagi ngomong loh. Dulu saya sudah pernah. Aduh, diam. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Thomas saja mengakui kalau Yesus tidak disalib, percaya dengan Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Percaya ketika Yesus ditusuk perutnya sama Thomas dengan tangannya, nggak bolong. Coba kau baca itu, ada nggak di situ tertulis bolong? Nggak ada. Saya menjelaskan dengan gamblang Matius 27 ayat ke-5, kalau Yudas lah yang disalib. Nggak percaya. Saya ulangi lagi nih teman-teman ya, karena si Tasya sama kayak dulu, keras kepala dia ini. Nih, lu baca nih nanti catatan sejarahnya. Nih, apa di sini? Kematian Yudas. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kematian Yudas itu disalib. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong? Karena tentara Romawi itu menombak dengan tombak yang telah diruncingkan, yang sudah diasah. Di mana ayatnya? Nih, tentara Romawi menikam perut Yudas sehingga Yudas perutnya bolong. Ini yang ditikam bukan Yesus, tetapi Yudas. Nih, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Coba tunjuk satu ayat di dalam Injil ada tertulis lambung Yesus bolong. Nggak ada. Tapi kalau lambung Yudas bolong ada. Lambung Yudas bolong, Kisah Para Rasul 1:18. Kenapa perutnya bolong? Disalib, ditusuk tentara Romawi, jeder kon. Oke, makasih atas apresiasinya. Tepuk tangan buat Tasya. Oke, kamu bilang ayatnya. Oke, gini aja. Lu mau sampai jam berapa ini? Udah jam 11 aja, capek gua ngoceh-ngoceh. Ya udah lu closing. Setelah itu gua closing. Udah closing aja, percuma lu nggak ada perkembangan. Tuh, ini. Lah kau nggak ada data. Ya udah, lu pokoknya closing lah. Biarkan teman-teman yang menilai, dan mereka yang mengobservasi lah. Silakan, closing. Kau bilang Yesus itu tidak bolong, betul? Ada dalam Yohanes 19 ayat 34. Coba. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yudas itu, udah gua bilang Yudas, kalau mau dicatat lagi, Yudas itu. Nggak ada. Mana ada Yudas? Oke, mana ayatnya? Yudas mengatakan aku bangkit, aku menyerahkan nyawaku. Enggak, Yesus nggak pernah bangkit. Di sini aja judulnya aja di sini ya, di sini. Ya judul kan buatan LAI itu. Tasya, kamu tuh harus cerdas, itu buatan LAI, bukan buatan Yesus, itu buatan LAI. Judul itu buatan LAI. Loh kok kepanasan? Itu buatan LAI, Kak. Dia lebih tua dari aku ya teman-teman. Aku 30, dia 34, 35. Gigimu.
Oke. Kamu bilang kan itu adalah Yudas. Sementara di sini 37, judulnya sorry, ajal 37. lampu Yesus ditikam. Bukan Yudas. Jadi jangan halang-halang. Enggak gini, Tasya, coba kau jujur sedikit lah. Coba kau bacakan di tafsiran Pulaibnya. Apa? Coba bacakan tafsir Pulaibnya gini. Lu bacakan nih, jujur nih. Gua bukain, lu yang baca ya. Nah, coba lu baca. Masa gua dari tadi. Nah, nih caranya begini. Nih, ya apa namanya? Tasya, caranya gini, Tas. Lu buka Alkitab, ini Alkitab ya, lu buka. Nah, lu buka, terus lu baca, terus lu pilih nih Matius 27 ayat kelima. Nah, lu tekan ayat ini, tekan ya, tekan. Terus di sebelah pojok kanan atas ada titik 3. Lu tekan titik 3. Di sini ada tafsiran. Nah, tekan tafsirannya, ada di sini tafsiran Pulaib ya. Nah, silakan lu baca. Apa lu baca, coba buka hatimu. Buka hatimu, coba baca. Oke. Ini loh, ini saya tunjukkan, baca. Coba baca. Mana? Nah, ini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri itu. Nah, ya, terus baca ayat 18, iya, karena jatuh barangkali dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Jadi menggantungkan diri itu bukan. Terus baca dulu, baca ini nih, entry point-nya yang ini nih. Ya. Coba baca. Mana? Oke, dengan menggantungkan pada masa. Ini baca ini mati. Hanya. Coba dibaca yang kencang. Mati dengan menggantung. Jeder, Yudas disalibkan. Mati dengan menggantung pada masa itu dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ditombak oleh tentara Romawi. Jeder kan, kena kan. Nggak mungkin itu ayatnya, kok nggak bilang nggak mungkin. Bible sendiri disanggah, dibilang nggak mungkin. Itu Biblemu, bukan Quran saya. Lo kok nggak mungkin? Ya nggak mungkin. Ada ayatnya. Kok nggak ada ayatnya? Itu dari Bible. Astagfirullah, Bible sendiri diingkari nih, Tasya. Gua kasih tahu lu biar lu pinter. Ya, biar lu bertobat. Ada ayatnya nih. tentang ini. Itu dari Bible, bukan dari Quran. Tidak ada Yudas itu menyerahkan nyawanya, nggak ada ayatnya itu. Kamu tuh. Ya, ini nih teman-teman ya, gua kasih tahu nih. Lu download aplikasi ini nih. Ini dari Kristen ini, tafsiran nih. Aplikasinya di dalam Play Store itu tafsiran. Teman-teman lihatnya. Ini gua buka nih. Tafsirannya gua buka nih. Gua buka. Nah, tuh. Coba kok keliru, ini dari bapak-bapak gereja loh, bukan dari Islam. Mau saya lihatkan bukunya. Nah, bukan Alkitab itu. Harus Bapak gereja sendiri ditolak. Bapak gereja sendiri ditolak. Nih saya tunjukkan kitabnya, mau saya tunjukkan bukti bukunya. Mau saya buktikan. Kau aja nggak bisa buktikan kok ayatnya di mana. Ayatnya Yudas menyerahkan nyawanya di mana? Nggak ada. Udah. Tasya. Menggantung diri doang. Tasya, udahlah. Kebenaran itu memang pahit, Tas ya. Ini Tas. Bukan aku oke, ini waktumu habis. Waktumu habis. Iya, gini loh. Mulai. Aku maunya itu kalau memang Yudas itu harus dari awal sampai akhir itu loh baru. Ini tiba-tiba taunya menggantung diri doang, gimana sih? Itu entry point-nya. Itu namanya kau. Kok cocok logi itu menurut Biblemu, bukan pendapat saya. Itu bapak-bapak gereja yang bilang. Bapak-bapak gereja yang bilang, kau katakan aku asumsi. Itu Kristen sendiri. Astagfirullahaladzim. Tapi Tasya, aku sebagai temanmu ya, sebagai orang yang pernah kita bertemu di gereja, aku berharap bukan hanya aku yang dipilih, bukan hanya aku yang menjadi manusia terlahir baru, tetapi kau juga akan dipilih menjadi manusia terlahir baru, kebenaran iman Islam. Amin. Kau enggak wanes bukan Tritunggal, wanes kau.
Wanes kan udah itu benar Wanes. itu, benar. Wanes kok benar? Wanes salah. Oh berarti Tritunggal salah kalau Wanes benar. Saya tanya nih, Tritunggal benar atau tidak? Ya nggak tahu lah itu. Saya nggak mau jawab itu. Gak berani dia jujur. Matius 5:37. jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tritunggal Mana benar atau ayatnya? tidak? Mana ayatnya? Enggak, saya Mana tanya nih. ayatnya? Yudas bangkit, Tritunggal mana benar ayatnya? atau Mana tidak? ayatnya? Yudas Tritunggal menyerahkan benar nyawanya, atau mana? tidak? Tritunggal Di dalam benar atau Alkitab tidak? itu- di dalam Tritunggal Alkitab itu benar tidak ada- atau tidak? Saya tanya nih. Iya, Yang di benar dalam Wanes Alkitab, atau Tritunggal? Dengar dulu. Di Takut dalam Alkitab dia. itu tidak ada Tritunggal. Allah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Berarti Tertulianus salah. Jelas. Jelas salah. Terima kasih. Jadi Origin salah. Hippolytus salah. Apa itu? Origin Hippolytus pendiri Tritunggal sama seperti Tertulianus salah. Ya pokoknya nggak sesuai firman Tuhan lah. Oh, jadi Tritunggal nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi si Tasya ini dari mesianik berubah jadi Wanes. Mudah-mudahan kita berdoa teman-teman ya. 1.200 penonton berdoa. Mudah-mudahan Tasya suatu saat menjadi muslimah. Tasya, Gigi kalau gigi kamu mau. jadi muslimah, saya mengasih kamu jilbab himar. Harga 1 juta. Nggak penting, nggak usah. Gak penting. Ngapain? Udah Tasya, udahlah. Aku nggak Kau aja memaksa. tidak bisa buktikan. Sudah saya buktikan dari tadi. Kau tidak buktikan. Saya sudah buktikan dari tadi Tasya. Nggak ada. Teman-teman, gini. Gak gini, Tasya, udah kita nggak usah berdebat lagi. Aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu masih mengenali saya? Saya tanya, kan sudah berubah rupa saya. Tiba-tiba kayak dijawab itu loh. Iya enggak, kamu tiba-tiba tahu kalau saya adalah orang yang pernah duduk di gereja bersamamu itu, kamu tahu dari mana? Ya nggak tahu, tiba-tiba aja kayak pernah ini kenal ini, tapi siapa ya? Nah. Oh, gigi kuning. Gitu. Aduh, ya nggak apa-apa. Dulu gigi saya kuning karena belum ada perawatan ya. Tapi kalau sekarang lihat nih, gigi saya putih. Ya, jadi Tasya berkata jujur. Kalau dulu gigi saya kuning, oke. Karena dulu saya suka merokok. Jadi waktu gitu. saya suka merokok, suka dirokok, itu gigi kuning. Ya, terus sekarang Kalau udah sekarang nggak merokok. saya nggak merokok. Tuh, Bagus gigi lah. saya putih. Si Tasya ini mepet saya terus dulu, saya tolak dia. Lu di pinggir. Gigi, Ngapain lu diam-diam gua? Ngarang-ngarang. Lu jujur. Gua tolak lu. Jangan ngarang-ngarang, kau menghancurkan wibawa saya di sini. Kau Si Tasya. menghancurkan wibawa Tapi saya kau di harus sini, jujur. kau. Kenapa nih? Gua bertanya sama lu. Ketika gua duduk di depan, kenapa lu ikut di depan? Kalau gua duduk di belakang, lu nyariin. Ya mana ya? Kenapa lu dulu di gereja? Kenapa? Nggak ada, aku nggak pernah Lu kayak cariin gitu. gua. Nggak pernah lah. Kalau teman-teman, kalau aku duduk di gereja di depan, dia di depan. Nah tiba-tiba dia di depan, aku di belakang, dia nyari ini. Toleh kanan, toleh kiri. Nah makanya dia sekarang tahu. Nandar lebih berwibawa sekarang. Oh ala kadalah. Ngarang-ngarang kau. Ngarang, cerita kau terus. gimana Biar sih? Alkitab juga dikarang-karang. Sekarang aku mau tanya nih, aku mau tanya. Kan aku kasih kamu Apa kudung lagi? putih yang kau pakai sekarang. Kenapa kau masih menyimpannya? Padahal itu sudah lama. Iya. Ya, disimpan aja, ngapain emang? Disimpan dan dibuang? dipakai teman-teman. Jadi dia sangat menghargai pemberian saya. Oke dah, Tasya, makasih ya. Enggak ada lah yang gitu. Nah, Masa mau udah lu dibuang? bertobat aja. Lu sudah berada pada jalan yang salah. Sedikit lagi lu sudah wanas Kok nih. salah? Kok salah? Lu Nggak sudah ada. wanas, lu tinggal syahadat aja. Nanti kalau lu syahadat gua kesana lah. Ya, atau lu ketemu. Enggak mungkin lah. Di Udahlah. dalam Yesus itu ada keselamatan. Udah nggak ada, Keselamatan itu salah hanya semua dari itu. bangsa Yahudi. Saya itu orang yang bersama-sama kamu di gereja. Saya dulu ke Yahudi-Yahudian. Kau yang tersesat, kau lah. Kau yang Engkau yang tersesat tersesat. itu. Kau lah domba tersesat. Enggak lu terhilangnya itu. Udah. Kau yang Udah terhilang, kalau itu. cewek ini cerewet memang susah. Udah, Tasya lu tidur dulu sana. Masak dulu suamimu Udah. itu. Udahlah. Kau berisik sekali kau di situ ah. Suamimu itu kasihan ah.
Nanti cemburu. Udahlah kau. Gua nggak suka sama lu, sorry ya. Dulu gua tolak cinta lu. Gigi lu. Aduh, gua tolak cintanya teman-teman. Oke Tasya, makasih ya. Oke, makasih. Ya, jangan lu sakit terima hati, kasih juga, gua tolak teman-teman. dulu. Lu jangan sakit jangan hati. Kau itu selalu marah-marah. Gua tolak Membuat lu. wibawa saya itu jadi berkurang 50% nah di sini. Kan berkurang lu jadi 90% kan. Aduh, kasihan. Hancurlah Tasya. Ternyata Yesus Kau jangan ngarang-ngarang. Yesus kau ya, digantikan kau oleh Yudas. Yudas lah yang disalib. Matius 27 ayat kelima. Matius 27 ayat kelima. Mungkin. Kok nggak mungkin? Kau yang ngarang-ngarang. Kok ngarang-ngarang? Gua sudah tunjukkan. Nggak ada yang cerita begitu, kau tidak. Ya sudahlah, percaya, terserah kau lu lah. dengan Udah. Tuhan. Memang sama emak-emak ini susah. Cerewetnya minta ampun. Dari dulu memang cerewet dia ini teman-teman. Waktu kita di gereja cerewet dia. Kalau ngomong wek. Teman-teman, dia ini adalah gereja mesianik. Dia itu ala-ala Yahudi, sekarang Arab-Arapan. Cuma kurang satu. Jenggot-jenggotnya tidak ada. Karena apa? Nggak subur itu jenggotnya. Iya, gak subur jenggotku nih. Jenggotnya nggak subur. Baik. Oke Tasya ya. Lu nggak usah bilang-bilang dulu gua di gereja mesianik, nanti mereka pada kejang-kejang. Lu sendiri yang ngomong. Lu ini teman gue ini lah. Iya kan dulu sama-sama di gereja mesianik. Maksudnya lu jangan terlalu ngefans sama gua. Jenggotnya subur aja ngapain defense? Ngefans dia sama saya. Subur kok. Dia sudah punya anak 4 teman-teman ya. Si Tasya sudah punya anak 4. Gua tanya mana suaminya. Dia malu. Jenggot lu aja. Kapan kita diskusi lagi malam ya, ketuhanan atau penebusan dosa lah. Ayo. Mau nggak? Nanti aja, capek gua. Enggak, nanti malam penebusan dosa. Kalau giliran penyaliban bahas penebusan dosa. Capek gua. Nggak berani dia. Berdebat itu capek. Enggak, lu berani apa enggak nih? Kita kan teman lama. Berani apa enggak? Berani Ayo aja, nanti tapi malam nanti teman-teman ya. Temanya penebusan dosa. Nanti lari ke penyaliban. Penebusan dosa ya. Bina, oke? Penebusan dosa. Iya, oke. Tapi lu loncat-loncat lu. Lu enggak loncat-loncat lo. Gua fokus penebusan dosa. Enggak, lu berani apa enggak? Penebusan dosa nanti malam. Berani. Oke. Tapi dengar dulu. Saya maunya jawaban yang pasti pakai data. Bukan Iya, nanti gua pakai data, Tasya. Kita kan berteman. Iya, Oke. Lu ingat nggak waktu kita mau beli es teh tuh yang pakai plastik, lu minta gua beliin. Lupa dia. Gua itu baik, gak pelit. Ya kan? Perasaan nggak pernah segitu-gitu. Gak pernah melupakan kebaikan orang. Giliran kudung aja ingat. Dia memakai kudung yang aku kasih tuh masih bagus aja karena terawat. Dia menghargai teman-teman. Ini nggak pernah dipakai, baru dipakai. Tuh kerudung pemberianku dipakai ketika berdebat dengan aku teman-teman. Dia sangat menghargai ya. Nanti gini aja Tasya gini. Dulu gua kasih kerudung lu, ya kan? Nanti kalau lu sahadat, dulu mualaf gua kasih mukena. Gimana? Gigimu kuning dulu lah. Iya dulu kuning, tapi sekarang kan udah putih gigi gua. Tuh lihat tuh. Ya gigimu kuning dulu lah, baru ini.